Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Selamat Hari Paskah. Kristus sudah bangkit. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari bersama kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dan menang atas kuasa dosa dan maut. Dan olehnya kami pun diselamatkan oleh karya agung-Mu ini. Dan saat ini melalui perayaan kemenangan, kami mau belajar dan terus diperlengkapi untuk terus hidup dan memaknai kebangkitan-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Firman diberitakan, firman dinyatakan, kami mau mendengar dan melakukannya. Berbicaralah bagi kami Tuhan saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita adalah dari kitab Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Sekali lagi, bacaan kita adalah dari Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8 tentang kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang, pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Saudaraku yang terkasih dan diberkati Tuhan, seorang ahli hukum dan negarawan internasional bernama Sir Lionel Luho yang tercatat dalam Guinness Book of World Record untuk keberhasilannya membela 245 kasus pembunuhan secara berturut-turut, menjadi lambang dari semangat dan keyakinan orang Kristen akan kuatnya bukti kebangkitan. Ia menulis berdasarkan pengalamannya lebih dari 42 tahun menjadi pengacara dan berkali-kali berhasil dalam pengadilan dan mengatakan bahwa bukti dari kebangkitan Yesus Kristus begitu banyak dan kuat sehingga harus diterima tanpa keraguan sama sekali. Bagaimanakah dengan kita orang percaya di masa kini? Di tengah kemajuan yang kita rasakan dan nikmati, percayakah kita kepada kebangkitan Yesus Kristus? Teguhkah iman kita dalam Yesus Kristus yang telah bangkit? Atau adakah kebimbangan atau keraguan kepadanya? Ataukah kita hanya sekedar percaya tanpa mengimani dalam kehidupan, sehingga tidak terlihat, tidak nampak melalui perilaku kehidupan sehari-hari? Bagaimanakah kita harus hidup sebagai orang percaya menjawab panggilan iman dalam semangat kebangkitan Yesus Kristus? Untuk itu saudara-saudara, tema khotbah kita saat ini adalah Yesus sudah bangkit. Percayalah. Saudaraku yang mengasihi Tuhan, belajar dari Injil Markus 16 ayat 1 sampai 8 melalui kisah para perempuan yang datang ke kubur Yesus, bahwa sekalipun mereka tidak dianggap sebab mereka adalah perempuan, itu bukan berarti menghalangi mereka untuk melakukan yang terbaik bagi guru mereka, bagi Tuhan mereka, bagi Tuhan mereka. Kita melihat bagaimana mereka mempersiapkan minyak untuk meminyaki Yesus di ayat yang pertama. Setelah lewat hari Sabat, suatu tindakan yang menghormati hukum Taurat, menghormati hukum Tuhan dengan tidak melakukan aktivitas di hari Sabat. Kemudian kita melihat
para perempuan ini, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome, setelah membeli rempah-rempah atau minyak wangi yang kental, dalam terjemahan Yunaninya aromata, mereka pergi ke kubur untuk meminyaki. Dalam ungkapan Yunaninya disebut aleipsopsin. Mereka meminyaki Yesus. Perlu diketahui, aromata ini mempunyai nilai yang sama mahal dengan membeli kain lenan halus. Sebab harga kain lenan halus adalah 2 kali beratnya dalam emas. Di sini kita melihat bagaimana Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome berkorban membeli dengan tujuan mempersembahkan yang terbaik bagi Yesus. Tindakan ini bisa dipahami karena pada saat kematian Yesus mereka hanya melihat dari jauh, serta juga mereka meyakini bahwa setelah Yesus dikuburkan, pasti Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus melakukan peminyakan terhadap mayat Yesus terburu-buru. Dikarenakan pada saat kematian dan penguburan Yesus sudah hampir Sabat. Untuk itulah mereka hendak pergi dan datang ke kubur untuk meminyaki Yesus sekali lagi. Proses meminyaki adalah tindakan kepada tubuh seseorang yang sudah mati untuk menjaganya dari pembusukan. Apa yang hendak dikerjakan oleh para perempuan ini membuat mereka pergi pagi-pagi setelah matahari terbit. Tetapi kemudian ada keraguan, kecemasan, kekhawatiran dari Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome tentang persoalan batu yang menutupi pintu kubur itu. Pertanyaan mereka, siapa yang hendak menggulingkan batu yang sangat besar itu? Ungkapan Yunaninya litos garmegas sforda. Bukankah mereka semua perempuan? Dan pasti tidak ada seorang pun dari mereka yang dapat melakukan. Dapat dikatakan tidak mungkin. Dan pasti mereka pun pasti kecewa. Karena saat datang ke kubur, mereka telah mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Bahkan yang terbaik hendak dipersembahkan kepada Yesus. Tapi terhalang oleh sebuah batu yang besar sebagai penutup pintu kubur. Walaupun akhirnya saudara-saudara, sesampainya di kubur mereka mendapati bahwa penutup pintu kubur itu, batu yang besar itu telah terguling dan Yesus sudah tidak ada di dalam kubur. Mereka hanya berjumpa dengan seorang muda berpakaian putih yang membuat mereka terkejut. Orang muda ini kemudian yang mengatakan kepada mereka bahwa Yesus telah bangkit. Dan untuk itu mereka harus pergi dan memberitahukan kepada murid-murid dan Petrus bahwa Yesus telah mendahului mereka ke Galilea. Para perempuan ini begitu terkejut dan lari keluar, shock, kaget. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka jumpai di kubur. Perjumpaan yang sesaat itu bukanlah suatu yang biasa, melainkan perjumpaan yang luar biasa bagi Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome. Karena sesungguhnya mereka ingin menemukan di mana Yesus berada setelah mereka melihat bahwa kubur itu telah kosong. Dengan menyaksikan kubur yang kosong, tentu pertama-tama membuat mereka bertanya-tanya di mana Yesus. Akan tetapi setelah berjumpa dengan malaikat, setidaknya memberi secerca harapan bahwa Yesus telah bangkit. Sebagaimana perkataan malaikat, dan ada tugas sekarang bagi mereka untuk pergi menyampaikan berita itu kepada murid-murid dan Petrus. Perintah dari malaikat ini hendak menyatakan apa yang telah diperkatakan Yesus sebelum ia mati, bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Sekarang dia telah bangkit dan sudah ke Galilea. Dan Yesus menghendaki agar murid-muridnya dan Petrus tahu sesungguhnya Yesus telah hidup. Untuk itulah tugas bagi perempuan ini menjadi penting untuk menyampaikan kabar baik ini. Hal itu membuat mereka sementara waktu berdiam karena takut. Tapi kemudian kita melihat, akhirnya mereka menyampaikan kabar sukacita itu sesuai dengan apa yang disampaikan kepada mereka. Dengan berita sukacita itu, membuat para murid Yesus dalam kuasa Yesus bersama dengan Yesus memberitakan juga kepada banyak orang tentang keselamatan kekal dari Yesus yang bangkit itu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui bacaan minggu ini dalam perayaan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, maka kita diingatkan pertama, menjadi orang Kristen yang terus percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ia telah mati lewat penyaliban yang sangat mengerikan dengan luka dan penderitaan yang diterima. Dan kesemuanya itu ditanggung olehnya hanya untuk keselamatan kita.
Panggilan iman sebagai orang percaya untuk mempersembahkan yang terbaik dari apa yang kita miliki, serta juga terus mewartakan Yesus Kristus yang bangkit dalam kehidupan. Untuk itu sebagai orang percaya, kita tidak khawatir menjalani kehidupan di dalam Tuhan dan terus berpikir optimis dan bukan pesimis. Juga tidak takut dan cemas serta gentar untuk menjadi alat kesaksiannya bagi semua orang dalam berbagai macam situasi kehidupan yang dijalani. Hal kedua, belajar dari sikap para perempuan yakni Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, serta Salome. Mereka mempersiapkan yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan lewat rempah-rempah, minyak wangi kental, yunaninya aromata yang dibeli untuk meminyaki Yesus, dan berangkat pagi-pagi benar setelah matahari terbit. Maka kita pun harus belajar dari para perempuan ini. Mereka semua memberikan pelajaran penting bagi kita orang percaya bahwa betapa berharganya waktu yang Tuhan beri bagi kita. Waktu kesempatan yang dianugerahkan Tuhan untuk kita harus kita gunakan, berdayakan demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Banyak hal yang dapat kita persembahkan bagi Tuhan atas waktu yang diberi. Jangan sampai waktu dan kesempatan yang dianugerahkannya menjadi sia-sia dan tak berguna karena kita tidak bertanggung jawab menggunakannya. Hal yang ketiga, jangan khawatir, sebab segala sesuatu telah Tuhan siapkan untuk kita. Walaupun memang terkadang apa yang kita harapkan dan rindukan seringkali terlihat jauh, berat, dan sulit, itu bukan berarti tidak mungkin. Saat kita percaya kepada kehendak dan kuasa Tuhan, maka batu sebesar apapun yang menghalangi setiap perjalanan iman kita akan Tuhan ubahkan menjadi batu pijakan, batu tumpuan bagi kita untuk berhasil di dalam cara, kehendak, dan proses Tuhan. Keempat, jika kita ingin menemukan sesuatu yang pasti, temukanlah sumber yang tepat untuk mendapatkan informasi yang benar. Dengan demikian jawaban dan hasil tidak pernah mengecewakan, sebab kepastian itu adalah kebenaran yang membawa kita pada tujuan yang tepat. Carilah Yesus di tengah-tengah kehidupan. Jumpailah Dia selalu dalam hadiratnya, maka kau pasti menemukan jalan dan tujuan hidup yang benar. Dan jangan berhenti untuk memberitakan serta menyampaikan kebenaran tentang Yesus yang bangkit dan menang atas maut. Terakhir, kelima, memang bukanlah hal yang mudah menyingkirkan rasa takut serta kemudian menjadi berani, apalagi untuk memberikan kesaksian yang benar. Karena dengan keberanian pasti tidak terlepas dari resiko, berupa ancaman, kehilangan peluang atau kesempatan, bahkan nyawa. Tapi ingatlah selalu bahwa kita adalah saksi-saksi kebenaran, bukan saksi dusta. Karena Tuhan menghendaki kebenaran, bukan yang lain. Sebab itu, sebagai orang percaya yang telah mengimani Yesus Kristus adalah Tuhan dan memilih mengikuti Dia saat ini, agar terus hidup dalam keberanian iman yang sungguh dan teguh, serta tidak pernah jemu memberitakan kebenaran tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jangan malu, takut, dan gentar menjadi alat kesaksiannya dalam segala keadaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih untuk kebenaran yang kami baca, renungkan bersama di saat ini. Ya Tuhan Allah, berikan kami senantiasa kekuatan untuk terus memaknai hidup melalui kebangkitan-Mu yang sungguh luar biasa telah membawa kami menang. Terpujilah nama-Mu Bapa. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu, Allah yang hidup. Amin.